Halo semua, ketemu lagi sama Mimin ganteng yang gantengnya tidak kelihatan oleh kalian semua ya. Jadi seperti biasa saya bakal bercerita sebuah alur film lagi. Dan kali ini saya akan bawakan sebuah film bergenre romantis yang diadaptasi dari sebuah anime. Dirilisnya pada tahun 2016. Jadi film ini menceritakan tentang seorang gadis SMA yang ingin mempunyai seorang pacar. Nah, bagaimanakah ceritanya? Mending kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Cek kicrot. Awal film dimulai dengan memperlihatkan sebuah gedung sekolah SMA. Di sana ada segerombolan siswi perempuan yang sedang membahas cara mereka berpacaran. Dan salah satunya bernama Erika Shinohara yang diperankan oleh aktris Fumini Kaido. Ia mengatakan bahwa pacarnya itu suka melakukan hal yang berbeda, yaitu mengikat pasangannya saat melakukan enak-enak ya. Teman-temannya pun tentu saja kaget, namun Erika tiba-tiba mendapat telepon dari pacarnya. Kemudian Erika menjauh menuju toilet sambil mengangkat telepon dari pacarnya itu, yang sebenarnya adalah teman SMP-nya, yaitu Ayumi Sanda yang diperankan oleh aktris Mugi Kadowaki yang akrab dipanggil Sanchan di film ini. Erika melakukan itu bukan tanpa alasan karena dia saat masuk ke SMA ingin memiliki seorang teman. Sedangkan teman grupnya sudah semuanya memiliki pacar, maka dari itu Erika berbohong bahwa dia mengaku mempunyai pacar. Kemudian dia sayup-sayup mendengar suara kedua temannya mengobrol dan membicarakan bahwa temannya itu tidak mempercayai Erika bahwa Erika ini mempunyai pacar ya. Ia yang mendengar hal itu pun cuma bisa diam, bahkan saat di kelas Erika diminta untuk memperlihatkan foto pacarnya karena kelima temannya belum pernah melihat pacarnya itu. Saat pulang sekolah, Erika bersama Sanchan mengunjungi sebuah kafe dan di sana mereka membahas perihal omongan temannya tadi di sekolah. うちのクラスのグループって完璧に固まっちゃってんだよ。 Erika hanya bisa kebingungan bagaimana dia bisa mempunyai foto pacarnya, sedangkan omongannya selama ini hanyalah sebuah kebohongan. Namun sepertinya hari ini adalah hari keberuntungan Erika karena ada dua orang lelaki melewati kafe dan salah satunya menarik perhatian Erika. Karena sangat tampan, dengan cepat Erika keluar mengajarnya dan disusul oleh Sanchan. Kemudian ia mengambil gambar dari depan lelaki tadi, kemudian lari secepat mungkin karena sudah berhasil mendapatkannya. Keesokan harinya ia benar-benar menunjukkan foto lelaki yang diambilnya kemarin dengan mengaku sebagai pacarnya. Namun salah satu temannya yang merasa foto itu tidak asing dan ternyata itu adalah salah satu siswa di sekolah mereka. Ia berada di kelas 8B yang bernama Kiyoya Sata yang diperankan oleh aktor Kento Yamazaki. Mereka pun dengan serentak berlari untuk menemui Kiyoya dan Erika pun ngajonghok ya, non sih ngajonghoknya bahasa Indonesia nya pokoknya mah bingung wanya si Erika teh meureunnya. Saat sudah sampai di kelas 8B, ternyata Kiyoya juga baru sampai dan dengan cepat Erika menyeretnya pergi dari teman-temannya itu. Dan di sini Erika pun menceritakan semuanya tentang teman-temannya dan dia mengaku mempunyai seorang pacar. Juga tentang foto yang kemarin diambilnya kepada Kiyoya, ia hanya menanggapinya dengan santai dan dia bersedia menjadi pacar pura-pura Erika dan Erika yang mendengarnya pun sangat senang akan hal itu. Namun Kiyoya memberi satu syarat, yaitu Erika harus menjadi anjing yang penurut dan Kiyoya yang menjadi tuannya. Awalnya Erika tidak mau, tapi karena dia tidak ingin dijauhi temannya, maka dia pun bersedia. Saat jam istirahat, Erika berlari menuju kantin untuk mengambilkan Kiyoya sebuah minuman. Lalu kemudian kelima temannya datang dan mereka mengejek Kiyoya bahwa ia seringkali bermain ikat-mengikat dengan Erika yang sebenarnya itu tidak pernah terjadi. Kiyoya kemudian mengancam teman Erika dan pergi membawa Erika ke tempat lain. Setelah beberapa waktu, Erika sedang duduk diam di dalam kelasnya. Tiba-tiba dia dipanggil oleh segerombolan siswi dari kelas lain ya. Di sana ia dimarahi karena telah memacari Kiyoya. 何言ってんのっていうか Namun ada seorang lelaki bernama Kamiya yang diperankan oleh Nobuyuki Suzuki. Di sini ia membela Erika dan para siswi tadi pun akhirnya pergi meninggalkannya. Lalu kemudian Kamiya mengajak berkenalan dan mengajak pergi bersama. Erika meminta izin kepada Kiyoya untuk berkencan ya, namun ia menolaknya karena dia itu adalah anjing milik Kiyoya. わかりました。 Setelah beberapa waktu ternyata Erika tidak pernah mendengarkan Kiyoya dan pergi berkencan juga. Mereka pergi ke banyak tempat mulai dari restoran, tempat bowling dan terakhir di kafe ya. Di sini Kamiya mengungkapkan perasaannya pada Erika. Dia pun mengatakan bahwa hubungannya dengan Kiyoya hanya pura-pura agar bisa bersama Kamiya.
Namun ia terkejut karena Kamiya ini ternyata tidak benar-benar suka pada Erika dan ia hanya memanas-manasi Kyoya saja. Erika yang mendengarnya tentu saja sangat kecewa dan tanpa diduga Kyoya datang dan menghajar Kamiya, kemudian mengajak Erika untuk pulang. Pada saat musim panas, kelima temannya pergi liburan bersama pacarnya dan Erika ditanyakan dia pergi kemana bersama Kyoya. Ia pun kebingungan bagaimana caranya mengajak Kyoya pergi bersama dan ternyata Kyoya mau diajak jalan bersama. Mereka mengunjungi sebuah akuarium besar dan di sana mereka berfoto bersama. Itulah sebagai bukti mereka jalan-jalan. Kemudian mereka menonton pertunjukan lumba-lumba sambil tersenyum riang dan terakhir membeli sebuah gantungan kunci sebagai bukti dan berfoto bersama. Di sini Erika merasa bahwa Kyoya sedang sakit namun Kyoya mengelaknya dan mereka pun akhirnya mantau atau pulang ya. Keesokan harinya benar saja Kyoya tidak masuk karena sedang demam. Mendengar hal itu, Erika langsung mencari alamat tempat tinggal Kyoya dan benar pada saat Erika sampai di sana, Kyoya sudah sangat lemas dan juga demamnya sangat tinggi. Erika kemudian merawatnya dan membawa beberapa makanan. Ia juga memasak bubur lalu setelah itu Kyoya mengucapkan terima kasih yang membuat Erika sangat terkejut. Arigatou na. Kini Erika mulai menyadari bahwa semakin hari ia semakin menyukai Kyoya. Ia pun memutuskan untuk mengatakan tentang perasaannya itu, namun Kyoya hanya menganggapnya sebuah candaan dan tunjukkan saja jika memang serius, ia harus membuktikannya. Dan pada saat Erika sedang berada di kafe, kemudian ada sebuah suara berisik dari luar dan ternyata di sana ada seorang perempuan, yaitu kakak perempuannya Kyoya. Dan disinilah Erika duduk berhadapan dengan kakaknya Kyoya. Mereka membicarakan tentang hubungan Erika yang hanya berstatus sebagai pacar pura-pura Kyoya saja. Namun Erika mengatakan jika ia sebenarnya sungguh menyukai Kyoya, akan tetapi ia tidak dianggap serius olehnya. Kakaknya Kyoya pun mengatakan kalau Kyoya merupakan orang yang egois, yang mana tidak ada orang yang betah berpacaran dengannya. Setelah mendengar hal itu, Erika tetap bersikukuh untuk memperjuangkan Kyoya. Setelah itu kini Erika kembali belajar di kelas seperti biasa. Guru yang mengajarnya pun memberi tugas dan ia mendapat satu kelompok dengan Kusakabe yang mana mereka jadi sedikit akrab. Ketika Kusakabe tengah membaca sebuah buku, ia tersengaja menemukan sebuah informasi yaitu rekomendasi tempat untuk para pasangan yang akan membuat janji dalam sebuah gembok dan dipercaya akan menjadi pasangan yang saling mencintai selamanya. Kusakabe yang membaca itu pun memperlihatkannya pada Erika dan menyuruhnya untuk mengajak Kyoya pergi ke sana saat karya wisata nanti. Erika pun dengan semangat merencanakan hal tersebut dan dibantu oleh Kusakabe. Namun dengan status yang belum pasti, Erika kebingungan akan hubungannya dengan Kyoya. Ia pun bercerita pada Sanchan dan ia memutuskan akan mengungkapkan perasaannya lagi pada Kyoya. Keesokan harinya Erika tengah berduaan dengan Kyoya di sebuah kafe. Ia sedikit gugup dan pada awalnya ketika akan menyatakan perasaannya lagi, namun dengan segala persiapannya ia pun mengungkapkan segala perasaannya hingga pada akhirnya ia tak berani berbalik pada Kyoya karena erak ya atau malu gitu. 私は京也くんが好き。 Kyoya yang menerima ungkapan itu pun menghampiri Erika dan mengatakan jika ia juga memiliki perasaan yang sama seperti Erika. Erika yang mendengar itu pun langsung terkaget sekaligus sangat senang dan ia langsung bersemangat mengajak Kyo ke tempat yang direkomendasikan oleh Kusakabe. Tetapi pergerakannya Erika terhenti ketika Kyoya melontarkan jika ia hanya berbohong dan malah mengejek jika ia mudah sekali ditipu. Erika pun terlihat sangat marah dan menyiramkan air di dalam gelas ke wajahnya Kyoya. Dan ia pun memutuskan pergi dari sana dengan air mata yang terus mengalir dari matanya. Semenjak itu pula Erika memutuskan untuk jujur kepada teman-temannya jika ia selama ini telah berbohong mengenai ia yang berpacaran dengan Kyoya. Dan benar saja temannya kini meninggalkannya sendirian ketika karya wisata tersebut. Ia juga pergi ke tempat yang direkomendasikan Kusakabe sendirian, sedangkan Kyoya ia dihubungi oleh kakaknya jika Erika menghubunginya dan meminta maaf karena telah menyerah untuk berjuang mendapatkan Kyoya. Setelah itu, Kyoya mulai mencari-cari keberadaan Erika karena ia menyesalinya yang sebenarnya memiliki perasaan yang sama.
Akan tetapi ia malu mengungkapkannya dan Kyoya pun sekarang terus mencarinya ke tempat yang pernah dikatakan Rika karena ia menduga mungkin dia sedang berada di sana. Akan tetapi hasilnya nihil ya. Sedangkan Erika kini tengah berada di tempat sampah untuk mencari gantungan kunci pemberian Kyoya yang hilang saat ia terjatuh. Di sana Rika merasa gantungan itu sangat berharga karena itu satu-satunya kenangan dengan Kyoya dan pada akhirnya Kyoya berhasil menemukan keberadaan Rika dan langsung mengatakan jika ia memiliki perasaan suka pada Rika. Setelah pernyataan itu pun mereka berdua berjalan-jalan bersama dan film pun entosan. Dari film ini kita belajar terkadang orang yang benar-benar berharga itu kita taunya pas dia sudah tiada. Mungkin sampai di sini dulu dari video kali ini, sampai di video selanjutnya. Kesahlir, cok.